Oke, buat semuanya jangan lupa subscribe ya biar Mimin semangat. Mari lanjut. Setelah Seng Yuan menerobos gerbang kota, kera baja di belakangnya melolong dan mengikuti di belakangnya. Dalam waktu kurang dari 5 napas waktu setelah dia menerobos kota, hampir 30.000 pembudidaya manusia telah binasa sebelum Seng Yuan. Dia benar-benar mengabaikan pertahanannya dan membiarkan serangan manusia menyerangnya. Namun, semua serangan itu tidak berpengaruh sama sekali baginya. Bahkan gelombang serangan terkuat hanya memaksanya mundur sekitar 10 langkah. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Tetapi para ahli manusia memiliki tingkat kematian 100% setelah melakukan kontak dengannya. Pada awalnya, para ahli manusia masih berani untuk maju, tetapi tidak butuh waktu lama bagi tidak ada yang berani melakukannya lagi. Jika tidak ada orang suci yang berdiri di tembok kota, mereka bahkan akan mulai melarikan diri. The Saints. Semua dari mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah instruktur Zuo dan orang suci lainnya di tembok kota. Ada 5 orang suci termasuk instruktur Zuo berdiri di tembok kota, dan Seng Yuan akan langsung dilenyapkan jika salah satu dari mereka bertindak melawannya. Instruktur Zuo dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka. Pada saat ini, mereka memikirkan adegan hari itu ketika Yang Ye membantai binatang iblis. Pada saat itu, orang suci dari pegunungan Welkin Wolf berada dalam situasi yang sama seperti saat ini. Meskipun orang suci pegunungan serigala Welkin tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Yang Ye, orang suci dari pegunungan serigala Welkin hanya bisa menonton tanpa daya. Karena mereka menahan para orang suci dari pegunungan Welkin Wolf. Namun sekarang, peran mereka terbalik. Mereka hanya bisa menyaksikan Seng Yuan membantai manusia di dalam kota. Karena orang suci pegunungan serigala Welkin telah mengunci mereka dan akan segera bertindak jika mereka mencoba ikut campur dalam pertempuran. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain memasuki ruang void di langit. Jika tidak, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh Signs of Radiant Dimension yang tak terhitung jumlahnya. Para orang suci harus memasuki ruang void saat mereka bertarung, dan tidak ada yang berani menantang aturan dimensi Radiant yang tak terucapkan itu. Instruktur Zuo tiba-tiba berbicara, kirim tim penegakan. Orang tua berjubah hitam di sisi instruktur Zuo menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Instruktur Zuo berbicara dengan sungguh-sungguh, lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Orang tua berjubah hitam itu melirik instruktur Zuo dan mengangguk. Tak lama kemudian, 100 petani berjubah hitam tinta tiba di pintu masuk kota, dan mereka menghalangi jalan Seng Yuan. Semua 100 dari mereka adalah Half Saint peringkat tinggi. Seng Yuan melirik mereka, dan kemudian senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Menurutku kalian semua adalah tim pertahanan terkuat di bawah Saint Realm dalam Ocean of Cloud Academy. Datang biarkan saya melihat betapa lemahnya kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menginjak kaki kanannya ke tanah dan menembak ke depan secara eksplosif. Ledakan teredam bergema saat salah satu pembudidaya dari tim penegakan diledakkan sekitar 3 km ke belakang. Membunuh seseorang berteriak dari antara tim, dan kemudian semua anggota tim penegakan menembak secara eksplosif ke arah Seng Yuan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertempur. Banyak orang segera menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa seseorang akhirnya bisa menghentikan Seng Yuan. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh terlempar dan berubah menjadi bubur di udara. Itu adalah anggota tim penegakan. Semua dari mereka tercengang dengan pemandangan ini. Mereka memfokuskan pandangan mereka dan memperhatikan bahwa seorang anggota tim penegakan kehilangan nyawanya setiap 100 kali napas. Pemandangan seperti itu menyebabkan kelegaan yang baru saja mereka alami berubah sekali lagi menjadi kecemasan, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, kera baja telah membantai jalan mereka ke kota juga, dan mereka bertempur dengan pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kera baja tidak bisa dibandingkan dengan manusia dalam jumlah, itu masih pertempuran satu sisi yang menghancurkan para pembudidaya manusia. Karena pertahanan kera baja benar-benar terlalu menakutkan. Para pembudidaya manusia tidak dapat menembus pertahanan kera baja yang berada di ranah budidaya yang sama dengan mereka, namun, manusia hanya harus diserang ringan oleh mereka dan akan langsung terluka bahkan jika mereka bisa menghindari kematian ditambah dengan fakta bahwa kera baja sangat besar, itu adalah bencana bagi para pembudidaya manusia. Jika ini terus berlanjut,
tim penegakan akan dimusnahkan paling lama dalam 1 jam. Orang tua berjubah hitam di sisi instruktur Zuo berbicara dengan sungguh-sungguh. Pertahanan fisik Seng Yuan hanya setengah langkah lagi untuk dibandingkan dengan pertahanan seorang Sein. Tim penegakan tidak mampu menembus pertahanannya. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran bahkan sebelum itu dimulai. Setelah tim penegakan dimusnahkan, maka kekuatan Seng Yuan akan cukup untuk menghancurkan 2 gerbang kota lainnya dalam sekejap. Saat itu, kita akan mengalami serangan dari 3 arah. Yu Wushuang berbicara dengan sungguh-sungguh. Ketika itu terjadi, kota kita akan menjadi kota kematian, dan akademi kita akan kehilangan penyangga yang disediakan oleh Ocean of Cloud City. Itu harus menghadapi secara langsung kekuatan gabungan dari Welkin Wu of Mountain Range. Sang Qingying berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita tidak punya pilihan selain mundur ke akademi. Yu Wushuang menggelengkan kepalanya, jika sebelum ini, maka mungkin itu mungkin. Tapi sekarang, mundur 1 langkah saja akan membawa kehancuran mutlak bagi kita. Lagi pula, segera setelah kita memberi perintah untuk mundur, moral pasukan kita akan hancur dalam sekejap. Begitu itu terjadi, kita akan benar-benar tamat. Sang Qingying berkata, lalu, apakah kita harus mengawasi dan menunggu kematian datang? Yu Wushuang menatap instruktur Zuo dan yang lainnya, senior, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Yang Ye dan kalian semua. Tetapi pada saat ini, mungkin hanya Yang Ye yang mampu menghentikan Seng Yuan. Hanya dengan menghentikan Seng Yuan kita dapat menghancurkan moral dan kepercayaan diri pasukan kera. Hanya dengan melakukan itu barulah moral pasukan kita yang memudar akan terangkat sekali lagi. Yang Ye bisa dianggap sebagai satu-satunya harapan kita. Meskipun Yang Ye kuat, dia hanya di Monarch Realm. Orang tua berjubah hitam itu berkata, aku khawatir kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Yun Hai, jadi bagaimana dia akan menghentikan Seng Yuan? Karena dia telah memahami maksud pedang kuasa Void Rank dan maksud pembantaian. Dia bisa menembus pertahanan Seng Yuan dengan mereka. Yu Wushuang melanjutkan, selain itu, dia berani menantang Dao Order ketika dia hanya di alam agung, dan dia bahkan bertukar pukulan dengan King Daofu. Senior, tanyakan pada dirimu sendiri ini. Apakah kekuatan Yang Ye benar-benar terbatas pada apa yang dia tunjukkan? Instruktur Zuo dan kelopak mata yang lain bergerak sedikit. Memang, Yang Ye sepertinya tidak pernah mengungkapkan kekuatan sejatinya sampai sekarang. Alasan mereka merasa dia lebih rendah dari 5 jenius teratas di prefektur adalah karena budidayanya hanya di alam raja. Lagi pula, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, ada celah beberapa tingkat kultivasi antara dia dan 5 jenius teratas. Selain itu, 5 jenius teratas adalah jenius di antara jenius. Jadi, sejauh mereka dan semua orang prihatin, sangat tidak mungkin bagi Yang Ye untuk mengatasi ranah kultivasinya untuk melawan mereka. Karena 5 jenius teratas adalah jenius luar biasa yang dapat melampaui ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Itulah mengapa mereka secara tidak sadar merasa bahwa Yang Ye lebih rendah dari 5 jenius teratas. Tapi apakah itu benar? Apakah Yang Ye melawan mereka? Dia tidak. Instruktur Zuo dan yang lainnya merenung dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, pria tua berjubah hitam dan 3 orang suci lainnya menatap instruktur Zuo. Dapat dikatakan bahwa instruktur Zuo adalah alasan mengapa Yang Ye meninggalkan kota. Itu yang terbaik untuk menyebabkan segalanya untuk membatalkannya juga. Jadi, membuat Yang Ye kembali bergantung pada sikap instruktur Zuo terhadapnya. Instruktur Zuo melihat ke bawah tembok kota. Ada banyak mayat di sana. Beberapa utuh sementara beberapa tidak lengkap, dan ada banyak yang telah dimakan oleh binatang iblis. Ada banyak mayat seperti itu. Di antara mereka ada banyak tetua, wali, dan instruktur akademi. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada medan perang antara tim penegakan dan Seng Yuan. Saat ini, tim penegakan hanya memiliki sekitar 70 anggota yang tersisa, dan jumlah mereka terus berkurang. Semuanya adalah elit sejati dari akademi. Selain itu, ada banyak siswa di antara mereka juga. Anggota tim penegakan adalah elit, tetapi mereka masih belum setara dengan Seng Yuan. Karena kekuatan Seng Yuan sebenarnya jauh melampaui seorang Half Saint peringkat tinggi biasa. Jadi, jika ini terus berlanjut, maka tim penegakan akan dimusnahkan. Namun, tidak ada satupun anggota tim penegakan yang mundur, dan bahkan jika salah satu dari mereka mati, akan selalu ada yang lain untuk maju dan menggantikan rekan mereka yang jatuh.
Itu heroik namun tragis. Beberapa waktu berlalu sebelum instruktur Zuo menarik pandangannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Yu Shuang dan berkata, "Gadis kecil, kirim dia transmisi suara lagi." Orang suci lainnya di sisi instruktur Zuo segera mengungkapkan ekspresi lega ketika mereka mendengarnya. Mereka tahu bahwa dia telah membuat keputusan. Yu Shuang melirik instruktur Zuo, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tahu bahwa instruktur Zuo telah memutuskan untuk membuat Yang Ye kembali. Tentu saja, dia sangat sadar bahwa akademi harus membayar mahal untuk membuatnya kembali. Alasan dia membuat saran seperti itu tidak sepenuhnya untuk melindungi kota dan akademi, itu juga untuk Yang Ye. Dia tidak ingin hubungan antara Yang Ye dan akademi benar-benar hancur. Bagaimanapun, itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Yang Ye. Selain itu, jika akademi mencoba membuat Yang Ye kembali sekarang, Yang Ye pasti akan mendapat banyak manfaat darinya. Adapun apakah Yang Ye bisa melawan Seng Yuan, dia secara alami memikirkannya juga. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan sejati Yang Ye, tapi dia yakin dengan kemampuannya. Mungkin Yang Ye tidak bisa membunuh Seng Yuan tetapi membuat Seng Yuan sibuk sampai Luaner dan King Daofu tiba jelas bukan masalah baginya. Yu Shuang menarik jimat dan mulai mengirim transmisi. Sekitar 5.000 km dari kota, Yang Ye yang bergegas menuju sekolah pedang kuno tiba-tiba berhenti bergerak. Karena transmisi yang dikirim Yu Shuang kali ini tidak seperti transmisi sebelumnya. Dia mengiriminya 3 transmisi berturut-turut. Apakah kota itu benar-benar sudah dibobol? Yang Ye sedikit mengernyit dan melambaikan tangan kanannya untuk menerima transmisi. Namun, dia baru saja melakukan itu ketika untaian energi misterius melesat ke arahnya dari titik di luar angkasa itu. Ekspresi Yang Ye berubah drastis karena dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dia baru saja akan melakukan serangan balik, tapi sudah terlambat. Energi itu langsung menyelimutinya. Tidak lama kemudian, gelombang pusing menyerang pikiran Yang Ye. Periode yang tidak diketahui berlalu sebelum pikiran Yang Ye menjadi sedikit jernih, dan dia berada di kantong ruang ilusi ketika dia membuka matanya lagi. Yang Ye merasa bingung saat sebuah suara tiba-tiba bergema dari belakangnya, berhenti melihat sekeliling. Ini adalah kantong ruang ilusi yang saya buat. Hanya akal surgawi Anda yang telah memasuki tempat ini. Yang Ye berbalik dan melihat ke arah sumber suara itu. Ada 5 orang tua berdiri di hadapannya, dan orang yang berdiri di depan kelompok itu adalah instruktur Zuo. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman yang cemerlang. Jadi, instruktur Zuo dan senior lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa kalian semua membawaku ke sini. Orang tua berjubah hitam itu terbatuk, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman. Yang Ye, kami telah mempertimbangkannya dengan hati-hati, dan kami menyadari bahwa mengizinkanmu meninggalkan akademi adalah kerugian besar bagi akademi kami. Jadi, kami telah memutuskan untuk membiarkan Anda kembali ke akademi dan mengelola pengadilan luar. Kembali ke akademi. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya melakukan pemeriksaan diri sendiri setelah saya meninggalkan akademi. Senior, kalian semua tidak salah. Lagi pula, karakterku benar-benar tidak cocok untuk posisi instruktur di akademi. Selain itu, saya suka kebebasan saya, tidak suka terikat, dan saya juga tidak ingin mempersulit Anda semua. Jadi, senior, tolong jangan bicara tentang kembali ke akademi lagi. Benar, tolong jangan sebutkan lagi. Wajah pria tua berjubah hitam dan orang suci lainnya langsung menegang. Yang Ye, jangan bertele-tele. Sementara itu, instruktur Zuo tiba-tiba berkata, kami tidak benar-benar ingin Anda kembali ke akademi. Alasan utama kami di sini adalah karena kami berharap Anda akan membantu kami membuat orang itu, Seng Yuan, sibuk. Tentu saja, akademi kami tidak akan membuat Anda membantu secara gratis. Silakan mengajukan persyaratan apapun. Tentu saja, kami berharap itu masuk akal. Yang Ye menatap instruktur Zuo dan berkata, saya ingin tahu apa yang bisa diberikan akademi kepada saya. Harta dan teknik Sein Reng, dan batu energi tingkat ekstrim. Instruktur Zuo menatap mata Yang Ye sambil berharap melihat kegembiraan atau kegembiraan liar di wajah Yang Ye. Bagaimanapun, harta dan teknik Sein Reng sangat langka bahkan untuk Half Sein peringkat tinggi. Namun, dia kecewa. Ekspresi yang ingin dia lihat tidak muncul di wajah Yang Ye,
dan hanya ada ketenangan dan sedikit ejekan di sana. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang Hercules dan perisai putih muncul di genggamannya. Kedua harta ini adalah harta peringkat Sein bermutu tinggi. Adapun teknik, Yang Ye menukar perisai putih dengan sarung kuno, lalu dia mengembunkan pedang dan membungkusnya. Selanjutnya, dia dengan cepat menariknya, dan seberkas energi pedang melesat keluar angkasa. Sinar energi pedang yang kuat merobek ruang di jalurnya, dan sepertinya itu bahkan bisa merobek dunia. Yang Ye menatap instruktur Zuo, harta Sein Reng aku memiliki mereka. Teknik Sein Reng saya memilikinya juga. Saya memiliki semua itu. Jadi mengapa saya mempertaruhkan hidup saya dan menyinggung orang lain tanpa alasan? Instruktur Zuo melirik Yang Ye dan berkata, Yang Ye, saya tahu bahwa Anda tidak puas karena dilucuti dari posisi Anda di akademi dan diusir dari Ocean of Cloud City. Senior, kamu salah. Yang Ye menyela instruktur Zuo dan berkata, apapun alasannya, saya akan membantai anggota pengadilan rahasia. Itu kejahatan di mata akademi, dan itu membawa dampak yang sangat merugikan bagi akademi. Akademi tidak salah untuk menghukum saya dan memberikan penjelasan kepada anggota akademi lainnya. Alasan saya meninggalkan akademi bukan karena akademi bermaksud menghukum saya, itu karena saya ingin berkultivasi dengan damai. Seperti yang saya katakan, saya adalah orang yang menyukai kebebasan saya, dan saya tidak suka terikat. Instruktur Zuo dan yang lainnya cukup terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka mengira Yang Ye telah meninggalkan akademi atas kemauannya sendiri karena dia merasa dirugikan, tetapi fakta sebenarnya tidak demikian. Orang tua berjubah hitam itu berkata, kami meremehkanmu. Yang Ye terkekeh, akademi sedang menghadapi masa-masa sulit sekarang. Tetap di akademi hanya akan membuatku menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Namun, saya ingin meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Jadi, meninggalkan akademi adalah pilihan terbaik bagiku. Selain itu, saya bahkan dapat menghindari lebih banyak konflik yang timbul antara saya dan akademi. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ekspresi mereka sedikit mereda ketika mereka mendengarnya. Pada awalnya, mereka mengira Yang Ye bertindak seperti itu karena kebanggaan, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Alasan Yang Ye meninggalkan akademi bukan karena dia ingin menggunakannya untuk mengancam akademi, dia hanya ingin menghindari masalah dan berkultivasi dalam kecepatan. Sebenarnya, tidak mungkin Yang Ye meninggalkan akademi bahkan jika dia mau, karena dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Saat itu, dia masih menjadi instruktur akademi, dan tugasnya adalah mempertahankan akademi dan kota. Jika dia pergi, itu sama saja dengan mengkhianati akademi. Namun, akademi telah melangkah maju dan memberinya alasan untuk pergi. Pada saat ini, semua orang suci di sini tidak bisa tidak merasakan kepahitan muncul di hati mereka. Terutama bagi instruktur Zuo. Jika bukan karena dia, maka Yang Ye akan tetap berada di kota bahkan jika dia bukan instruktur lagi. Selama dia masih di kota, maka mustahil baginya untuk hanya menonton saat kota itu dilanggar. Lagi pula, murid-muridnya dan orang-orang yang dia sayangi tinggal di kota. Tapi sekarang, lama berlalu sebelum instruktur Zuo berkata, Yang Ye, kita semua orang suci sedang sibuk, jadi tidak ada seorang pun di kota yang dapat menghentikan orang itu, Seng Yuan. Ocean of Cloud City akan jatuh seluruhnya dalam waktu paling lama 1 jam. Kami membutuhkan bantuan Anda. Yang Ye melirik mereka dan berkata, Senior, terus terang, apa hubungannya dengan saya? Orang tua berjubah hitam itu berkata, para siswa pelataran luar masih di sana. Yang Ye menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa melindungi mereka selamanya. Ada hal-hal yang harus mereka lakukan sendiri. Apakah itu berakhir dengan hidup atau mati? Itu adalah pilihan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyalahkan siapapun untuk itu. Mari kita bahas dengan cara yang berbeda. Instruktur Zuo berkata, mulai saat ini dan seterusnya, kami akan berhenti memperlakukan Anda sebagai instruktur akademi. Sekarang, saya mewakili akademi untuk mencari bantuan dari Anda. Anda dapat mengajukan persyaratan apapun yang Anda miliki. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap instruktur Zuo dan berkata, ada syarat. Sudut mulut instruktur Zuo bergerak-gerak, dan dia mengangguk, tentu saja, jika permintaanmu di luar kemampuan akademi kita, seperti membantumu memusnahkan kekuatan peringkat platinum, maka kamu bahkan tidak perlu menyebutkannya. Karena aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu.
Yang Ye berkata, aku tidak sebodoh itu. Saya hanya akan menghentikan Seng Yuan selama 1 jam, dan kesepakatan kita akan selesai saat itu. Sudut mulut instruktur Zuo bergerak-gerak sekali lagi, tapi akhirnya dia mengangguk. Yang Ye berkata, karena Anda telah setuju, maka saya akan mulai mengajukan permintaan saya. Saya tidak punya banyak, ini hanya 3. Saat Yang Ye menggambarkan kondisinya, bukan hanya wajah instruktur Zuo yang berkedut kali ini, wajah orang suci lainnya mulai berkedut juga. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka. Ocean of Cloud City. Pada saat ini, Ocean of Cloud City berada dalam bahaya. Gerbang utara dan gerbang selatan berada di negara bagian yang relatif lebih baik. Karena para ahli dari Dao Order dan sekolah pedang kuno masih nyaris tidak bisa menahan pasukan piton dan serigala. Namun, gerbang utama tidak memiliki gerbangnya lagi. Pada saat ini, area di sana telah diubah menjadi medan perang. Mayat manusia dan binatang iblis ditumpuk ke bukit, dan darah sepertinya telah membentuk genangan di tanah. Seng Yuan masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan tim penegakan. Seng Yuan tampaknya tumbuh semakin ganas saat pertempuran berlangsung, tetapi tim penegakan tumbuh semakin kecil dan semakin kecil sebagai gantinya. Anehnya, mereka sebenarnya berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Pada awalnya, tim penegakan tidak menyadari kekuatan Seng Yuan, jadi mereka segera melawannya. Tetapi hasilnya adalah semakin banyak rekan mereka yang binasa. Kemudian, mereka mengubah strategi setelah Yu Shuang mengatakan kepada mereka untuk tidak berhadapan langsung dengan Seng Yuan. Dia mengatakan kepada mereka untuk menjaga jarak dan mencoba membuatnya sibuk sehingga mereka bisa menundanya selama mungkin. Ya, mereka hanya mengulur waktu. Terlepas dari apakah itu anggota tim penegakan, Yu Shuang, atau yang lainnya, mereka semua tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Seng Yuan. Karena tidak satupun dari mereka bisa menembus pertahanan Seng Yuan. Apa yang mereka coba lakukan? Sebenarnya, itu adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan, dan itu adalah mengulur waktu dan menunggu bala bantuan mereka tiba. Tim penegakan, mundur. Tim 1, ambil tempatnya. Jangan terjebak dalam pertempuran. Gunakan teknik terkuat Anda dan segera mundur. Tim 2, persiapkan dirimu. Segera ganti tim 1 setelah mereka mulai mundur. Yu Shuang tanpa henti memberi perintah dari atas bagian tembok kota yang rusak. Saat dia memberi perintah, tim penegakan tidak ragu untuk segera mundur. Pada saat yang sama, sekelompok 100 Half Saint peringkat tinggi segera menggantikan mereka, dan mereka mulai mengeksekusi teknik terkuat mereka seperti mereka sudah gila. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka meledak ke arah Seng Yuan. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan oleh Half Saint peringkat tinggi itu. Meskipun mereka tidak bisa menembus pertahanan Seng Yuan, masih tidak mudah untuk melawannya. Dia terus-menerus diledakkan kembali, dan dia didorong kembali ke gerbang kota. Half Saint peringkat tinggi itu jelas mengabaikan konsumsi energi mereka yang dalam, dan mereka semua mengeksekusi teknik terkuat mereka seperti orang gila. Mereka melakukannya sampai energi mereka yang dalam mengering, dan mereka hanya mundur ketika mereka tidak dapat melakukan teknik lain. Tim 2, ganti mereka. Tim 1 baru saja selesai gelombang mereka dari serangan ketika suara Yu Shuang segera bergema, dan kemudian dua kelompok peringkat tinggi Half Saint buru-buru dibebankan ke depan dan mulai putaran lain dari serangan. Sama seperti itu, Seng Yuan secara paksa disibukkan dengan bergantian di antara tim seperti ini. Sang Qingying berbicara dengan suara rendah, bisakah ini benar-benar membuatnya sibuk sampai Luo Waner dan King Daofu tiba? Yu Shuang melirik Sang Qingying dengan acuh tak acuh, kamu terlalu naif. Metode kami ini membuat dia lengah dan ditambah dengan fakta bahwa kami mengambil inisiatif, dia belum memiliki kesempatan untuk membalas. Namun, metode kita ini tidak akan berguna setelah dia mengatur napas. Sang Qingying bertanya, kalau begitu upaya kita sia-sia. Yu Shuang menggelengkan kepalanya, tidak seluruhnya. Mungkin kita tidak akan bisa menundanya sampai Luo Waner dan King Daofu tiba, tapi itu sudah cukup bagi Yang Ye untuk bergegas kembali ke sini. Karena Yang Ye seharusnya masih berada di pegunungan. Selama dia bergegas kembali dengan kecepatan penuh, maka dia akan bisa kembali ke sini dalam waktu kurang dari 15 menit. Yang Ye Sang Qingying merenung selama beberapa waktu sebelum dia berkata, apakah dia akan datang?
Yu Wushuang menatap Sang Qingying dan berkata, bagaimana menurutmu? Saya tidak tahu. Sang Qingying berbicara dengan suara rendah, saya tidak bisa melihat melalui dia. Dia terkadang impulsif seperti orang gila, tapi terkadang dia membuatku merasa dia sangat pintar dan telah mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dia lakukan. Berbicara secara logis, dia harus kembali. Karena kalian semua ada di kota. Namun, dia akan berada di sini sekarang jika itu masalahnya, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Yu Wushuang melihat ke langit dan berkata, apakah dia datang atau tidak tergantung pada sikap akademi terhadapnya. Sang Qingying bermaksud mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yu Wushuang melambaikan tangannya dan menghentikan Sang Qingying. Dia melihat ke bawah ke tanah di bawah dan berkata, tim penegakan, bersiaplah. Tidak butuh waktu lama untuk dua tim untuk mundur, dan tim penegakan segera melangkah maju. Tetapi juga pada saat inilah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Sebuah raungan keras tiba-tiba bergema, dan kemudian beberapa Half Saint segera terguncang sampai mereka mengeluarkan darah dari semua 7 lubang. Adapun para ahli di Monarch Realm dan di bawahnya, beberapa dari mereka langsung hancur berkeping-keping. Kera baja besar dengan tinggi sekitar 30 meter dan lebar 12 meter muncul di gerbang kota. Itu hanya seperti gunung kecil, dan hanya satu jari di tangannya lebih besar dari ukuran gabungan beberapa orang dewasa. Itu Seng Yuan. Dia telah kembali ke bentuk aslinya. Banyak orang merasa ngeri dengan pemandangan ini. Seng Yuan melihat sekeliling, dan kemudian pandangannya mengarah ke Yu Wushuang yang berdiri di bagian tembok kota yang rusak. Gadis kecil, kamu benar-benar menjijikkan. Mati. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya yang besar itu dan mengayunkannya ke arah Yu Wushuang. Bagian tembok kota yang rusak tempat Yu Wushuang dan yang lainnya berdiri langsung meledak menjadi bubuk. Terima kasih.